Halo teman Tribuners, kembali bersama saya Jovanka di Tribpodcast Tribun Pontianak Official Podcast. Nah, tema podcast kita pada hari ini adalah BNI melalui Rumah BUMN Pontianak, dorong UMKM bersaing di pasar global. Dan sudah hadir di studio kita, studio Tribun Pontianak, Bapak Zulkifli selaku CEO Muda Rumah BUMN Pontianak dan juga Bapak Fajar Ardianur Ramli selaku CFO Muda Rumah BUMN Pontianak. Ini untuk Pak Zulkifli dan juga Pak Fajar, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak Jo. Baik, ini masih semangat dong ya Pak ya. Oke, baik Pak. Nah, ini sebelum kita ngobrol lebih lanjut dan lebih panjang lagi nih Pak, ini mungkin bisa diinfokan juga dan diinformasikan ke teman-teman Tribuners yang sedang menonton. Ini untuk Bapak Zulkifli selaku CEO Muda Rumah BUMN Pontianak ini perannya sebagai apa, mungkin sedikit profilnya ya Pak ya, dan juga untuk Bapak Fajar mengenai untuk perannya CFO Muda Rumah BUMN Pontianak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners ya. Perkenalkan saya Zulkifli, saya merupakan CEO Muda Rumah BUMN Pontianak dan saat ini memang kami ditugaskan dari Kementerian BUMN untuk menjalankan tugas sebagai CEO di Rumah BUMN Pontianak. CEO Muda Rumah BUMN itu sendiri kita memang ditunjuk dari Kementerian BUMN untuk mengemban visi misi dari Rumah BUMN itu sendiri yang dinaungi dari Kementerian BUMN seperti itu. Baik. Ada tambahan dari Bapak Fajar? Sama aja sih sebenarnya kalau dari saya sendiri. Nah, mungkin perkenalan dulu ya Mbak Jo ya. Saya Fajar, kebetulan saya ditugaskan sebagai CFO Rumah BUMN Pontianak. Dan kebetulan kami berdua ini sebenarnya pegawai BNI gitu. Cuma di 1 tahun kemarin, di bulan April tepatnya, kami ditugaskan langsung dari Kementerian BUMN untuk mengisi posisi di Rumah BUMN Pontianak. Nah, jadi memang tadi sudah disampaikan tugas-tugasnya, dan kalau saya sendiri sebagai CFO Rumah BUMN Pontianak, ya memang tugasnya memang buat mengelola keuangan di Rumah BUMN Pontianak dan juga sebagai partner beliau nanti untuk agenda-agenda yang akan nanti kita, program-program yang kita akan jalankan nanti di kedepannya gitu, sebagai support lah. Terima kasih Bapak. Nah, ini saya untuk pertama-tama izin bertanya kepada Bapak Zulkifli terlebih dahulu ya Pak ya. Ini sebagai CEO Muda Rumah BUMN Pontianak, ini untuk visi besar dari Rumah BUMN Pontianak ini dalam menyiapkan UMKM lokal agar mungkin tidak hanya kuat di pasar nasional aja ya Pak ya, tetapi juga bisa menembus pasar global, itu seperti apa kira-kira? Untuk Rumah BUMN sendiri, kami mempunyai kurikulum. Yang kurikulum ini di mana memang diciptakan dari Kementerian BUMN yang diturunkan, yang dijalankan kepada teman-teman Rumah BUMN se-Indonesia. Nah, kurikulum itu sendiri kita melalui 4 step langkah UMKM itu naik kelas bahasanya. Jadi UMKM naik kelas itu di Rumah BUMN itu ada kelas 1, 2, 3, dan 4. Kelas 1 di mana UMKM itu secara legalitas, jadi fundamentalnya dibangun, legalitasnya, halalnya, PIRT-nya, NIB-nya itu kita lakukan di Rumah BUMN. Nah, setelah kelas 1 UMKM itu naiklah ke kelas 2. Kelas 2 itu lebih ke brand antusias, itu mereka membangun suatu brand di mana yang tadi halalnya udah terbangun, hakinya, BP POM-nya, nah itu juga di kelas 2. Nah, sedangkan untuk di kelas 3 lebih membangun yang namanya brand awareness dari UMKM itu sendiri. Jadi menciptakan penjualan, bekerja sama dengan influencer, segala macam, iklan. Nah, itu di kelas 3. Sedangkan udah kelas 1, 2, 3 siap, mereka laju ke kelas 4. Nah, kelas 4 itu sendiri apa? Mereka itu sudah go global, siap nih untuk mempersiapkan produknya, secara packagingnya udah siap, secara legalitas tadi semua sudah lengkap. Jadi untuk keluar dari katakanlah kita ya Malaysia dengan Brunei Darussalam, semua kebutuhan itu sudah mumpuni untuk produk itu keluar ke pasar Malaysia maupun Brunei, seperti itu.
jadi melewati 4 tahapan tadi ya Pak. Betul. Baik Pak Zulkifli, terima kasih. Nah ini beralih ke Bapak Fajar ini sebagai CFO Muda Rumah BUMN Pontianak. Ini bagaimana untuk mungkin dari Bapak Fajar ini melihat kondisi kesehatan finansial dari UMKM binaan saat pertama kali masuk program Rumah BUMN dan mungkin tantangan keuangan apa yang paling sering mereka hadapi Bapak? Oke. Kalau kesehatan ya, kalau kesehatan sebenarnya kan UMKM kita ini kan sebenarnya pemilik sendiri ya. Jadi kita sebenarnya nggak tahu langsung nih sebenarnya apa yang mereka miliki gitu, keuangannya mereka seperti apa. Tapi kita bisa ngelihat dari cara mereka mengatur keuangan. Nah, di situ juga ada tantangannya tuh. Kalau tantangannya sendiri sebenarnya kebanyakan nih UMKM kita itu masih menjadi satukan lah keuangan usaha mereka dan juga keuangan pribadi. Nah itu sebenarnya jadi tantangan karena kenapa kalau misalnya mereka menyatukan mereka akan nanti susah nih mengambil keputusan, tahu nggak sebenarnya usahanya ini masih untung atau enggak sih sebenarnya, jangan-jangan ini uang dari suaminya atau gimana gitu kan. Nah itu sih sebenarnya tantangannya gitu. Oke, baik Pak Fajar. Nah, ini mengenai mungkin peran BNI melalui Rumah BUMN Pontianak ini dalam meningkatkan mungkin literasi keuangan UMKM, terutama terkait pengelolaan arus kas, pembukuan, dan juga perencanaan bisnis jangka panjang ini bagaimana Pak? Oke, kalau peran BNI ya, nah kebetulan kan kalau di Rumah BUMN Pontianak ini yang megang adalah BNI. Dan kebetulan saya dan Pak Zul juga sebenarnya adalah karyawan BNI. Dan kami itu berdua adalah basicnya di kredit. Jadi kami udah terbiasa ngelihat laporan keuangan. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari peran BNI, yang pertama mereka menempatkan sumber daya manusianya mereka di Rumah BUMN tuh. Yang kedua, jadi kami bisa memberikan edukasi, pelatihan kepada UMKM itu, baik itu dari keuangannya, bagaimana cara memitigasi resikonya yang ada kayak gitu. Nah, dan juga menurut saya dari BNI ini sebenarnya juga ada banyak sekali gitu produk-produknya BNI yang memang mendukung keuangannya mereka. Sebagai contoh misalnya mobile bankingnya mereka yang namanya Order by BNI ya. Nah, di situ kan sebenarnya udah kelihatan nih kalau mereka memang sudah memisahkan usahanya mereka sama keuangan pribadinya mereka nanti bisa ngeliat tuh grafik nih pemasukannya mereka berapa, pengeluarannya mereka gitu. Jadi sebenarnya BNI sebenarnya support banget UMKM kita sih gitu. Oke, baik Pak. Nah, tapi ini dalam konteks pembiayaan Pak Fajar, ini skema apa aja nih mungkin yang paling relevan dan efektif bagi UMKM binaan agar mereka ini bisa naik kelas tanpa mungkin terbebani dengan resiko keuangan yang berlebih nih, Pak? Oke. Kalau kita bicara pembiayaan, sebenarnya kalau di bank itu banyak sekali ya skema pembiayaan. Tapi kalau yang lebih tepat untuk UMKM itu adalah kredit produktif. Nah, sedangkan kredit produktif itu juga dibagi lagi nih, ada kredit modal kerja sama investasi. Sebenarnya dua-duanya ini bisa nih dipakai sama UMKM. Nah, cuma tergantung kebutuhan UMKM-nya lagi nih, seperti apa. Nah, maka dari itu pemerintah melalui programnya mengeluarkan juga yang namanya kredit usaha rakyat. Nah, kebetulan kalau kredit usaha rakyat, BNI juga menyalurkan dan bunganya 1 tahun itu kurang lebih 6%. Itu kalau misalnya dia belum punya kredit sama sekali gitu. Dalam 1 tahun ya bunganya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari kami sendiri, itu nanti kita akan analisa nih kemampuan bayar dari si UMKM. Jadi kita nggak akan memberatkan UMKM. Jadi kita akan ngasih presentasi berapa sih sebenarnya kemampuan UMKM ini yang bisa nanti mengangsur pembiayaannya gitu. Jadi UMKM sendiri nggak keberatan seperti itu. Oke, baik Pak Fajar. Nah, ini kembali beralih lagi ke Pak Zul. Ini strategi utama yang diterapkan oleh Rumah BUMN Pontianak untuk membangun mindset global pada pelaku UMKM ya Pak ya. Ini yang mungkin sebelumnya hanya fokus pada pasar lokal, ini gimana nih kira-kira Pak? Oke, kami di Rumah BUMN itu melakukan program kerja dalam 1 tahun itu. Jadi kami mapping di awal tahun itu kami mengumpulkan UMKM yang memang masih di kelas 1 tadi. Jadi kami bangun legalitasnya, NIB-nya, PIRT-nya yang memang belum ada, itu kami gabung. Nah, sedangkan UMKM binaan kami yang sudah berada di kelas 3 dan kelas 4, nah itu yang kami lakukan cari pangsa pasarnya yang membuka. Nah, sedangkan di BNI sendiri,
itu kita ada yang namanya Expora. Expora itu wadah di mana UMKM bisa menyalurkan penjualan produk ke kancah luar negeri. Nah, jadi Expora itu selain memberikan bimbingan, katakanlah webinar segala macam di BNI, tapi di Expora dapat informasi, oh ternyata di Abu Dhabi atau di Arab itu ada permintaan rempah gitu. Nah, dari Expora nanti lempar nih informasi ini ke BNI kantor cabang seluruh Indonesia. Nah, jadi dari kantor cabang menginformasikan di daerah tersebut adakah yang memang punya potensi rempah-rempah yang tadi dicari dengan calon buyer yang diinformasikan. Nah, disitulah peran dari BNI maupun Rumah BUMN kita merangkul persiapan dari produk itu bisa diterima di kancah internasional. Misal nih, salah satunya di tahun lalu kami dapat informasi dari UMKM, Pak, begitu kami mengikuti business matching untuk melakukan penjualan ke luar negeri, kami diminta yang namanya website. Nah, selama ini UMKM mungkin tidak terbiasa mereka memiliki yang namanya website. Tapi begitu ada business matching, mereka dimintakan website terkait produknya, penjelasan deskripsi produk, usahanya. Nah, disitulah kami mulai membuka UMKM, ayo kita bangun website masing-masing dari UMKM itu sendiri. Nah, itu yang peran dari Rumah BUMN maupun BNI lakukan kepada UMKM kita. Gitu. Baik, Pak Jul. Nah, ini kalau boleh tahu dan mungkin sebagai informasi untuk teman-teman Tribuners yang sedang menonton, ini untuk mungkin anggota dari UMKM, khususnya mungkin wilayah Kota Pontianak yang sudah tergabung dalam Rumah BUMN Pontianak ini sudah ada berapa banyak nih, Pak? Baik. Kalau untuk UMKM ya, secara data kami mempunyai itu data 22.000 UMKM se-Kalimantan Barat. Nah, 22.000 ini tapi ada yang aktif, ada yang non-aktif. Termasuk pedagang kaki lima di jalan itu yang memang kami peroleh datanya. Tapi kalau untuk di Rumah BUMN itu sendiri, Pontianak ya, kita mempunyai 300-an binaan yang memang setiap kali kami lempar yang namanya pelatihan, ada agenda segala macam. Nah, itu yang memang selalu kita tawarkan. Jadi 300 ini pun lambat laun terkurasi. Yang namanya UMKM, keberlangsungan usahanya itu yang kita upayakan terus produksi, terus laku produknya agar tidak mati di tengah jalan ataupun berhenti usahanya, seperti itu. Oke, baik Pak Zul. Nah, ini misalnya nih ya, dari teman-teman Tribuners yang sedang menonton kita pada saat ini, mungkin punya usaha, punya UMKM itu ya Pak ya, dan mungkin ibaratnya pengen bergabung dalam Rumah BUMN Pontianak ini gimana nih caranya, atau mungkin ada proses kurasi yang bagaimanakah untuk mereka memenuhi syarat-syarat tersebut? Ya. Di Rumah BUMN Pontianak kami simple ya, untuk UMKM itu bergabung, kita ada namanya laman Instagram Rumah BUMN _Pontianak. Nah, di situ ada link tree-nya, ada Google Form-nya untuk UMKM mengisi. Nah, setelah UMKM mengisi, kami secara mingguan review apakah memang ada UMKM yang masuk dalam mengisi Google Form tersebut. Setelah diisi, nanti yang tim kami, fasilitator kami, itu ada Bang Erwin sama Mbak Vila di kantor. Beliaulah yang memfollow up teman-teman UMKM yang baru bergabung. Nah, memang saat ini Rumah BUMN Pontianak tuh lebih merangkul UMKM yang baru merintis. Nah, jadi mereka yang masih packagingnya belum belum ciamik lah ya. Nah, itu kami lakukan bimbingan PIRT, NIB, packaging sampai packaging pun kita lakukan bimbingan di Rumah BUMN. Nah, tapi di Rumah BUMN sendiri tidak melepas UMKM itu melarang untuk bergabung ke agenda lainnya. Misalkan Dekranasda ada, Bank Indonesia juga ada. Nah, itu mereka juga berkesempatan ngambil pelatihan di luar itu sendiri. Nah, jadi kami memang merangkul rumah UMKM yang memang baru merintis sampai sudah siap. Nah, jadi UMKM yang udah di kelas 4-3 yang tadi saya bilang, itu mereka sudah, Pak, kami tidak perlu yang namanya pelatihan. Kami perlu yang namanya pameran, bazar, penjualan kami seperti apa. Nah, itu yang memang mulai Rumah BUMN lakukan juga. Gitu. Oke, baik. Jadi memang difasilitasi dari nol banget ya Pak ya, ibaratnya Pak. Baik. Nah, ini terkait dengan peran digitalisasi dalam strategi mungkin Rumah BUMN Pontianak ini khususnya untuk mempercepat UMKM masuk ke pasar global. Ini bagaimana caranya? Oke.
Kalau di BNI sendiri kami menyiapkan yang namanya produk-produk UMKM siap melaju ke kancah internasional. Nah, kemarin kita alhamdulillah kirisnya BNI juga sudah dibawa UMKM ke Malaysia. Kirisnya kita juga dibawa ke Brunei Darussalam. Bagaimana mereka melihat Wonder by BNI itu bisa membuat suatu produk yang namanya BNI Multi Currency. Nah, BNI Multi Currency sendiri itu UMKM bisa manfaatkan membeli ringgit di masa sekarang, tapi nanti dibawa ke Malaysia maupun ke negara tujuan itu dengan kurs yang memang sudah ditetapkan di awal saat pembelian. Jadi tidak perlu bimbang tuh di saat melakukan pameran di Malaysia, aduh kurs yang kemarin saya beli 4.200. Tapi pas saat pameran tiba-tiba naik nih 4.300. Tapi UMKM bisa merasa tenang di saat beli itu sudah di harga 4.200 sekian lah gitu kan. Jadi dengan Wonder ya UMKM sudah bisa digitalisasi dirinya untuk melakukan go global tadi gitu. Jadi BNI juga disitulah peran kami mengajak UMKM produk kami juga bisa nih gitu menggiring UMKM go global. Wah, luar biasa sekali teman-teman Tribuners. Baik, terima kasih Pak Zul. Ini kita akan beralih kembali dengan Pak Fajar. Pak, ini untuk pendampingan keuangan berkelanjutan. Ini sejauh mana nih Pak untuk pendampingan keuangan berkelanjutan berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis UMKM? Dan gimana untuk rumah BUMN Pontianak ini memastikan bahwa UKM ini tidak kembali ke pola lama setelah pendampingan ini selesai, Pak? Oke. Jadi sebenarnya tadi juga udah disampaikan sama Pak Zulkifli ya, banyak sekali agenda yang sudah kita lakukan. Salah satunya juga pengelolaan keuangan, lalu digitalisasi pembayaran kayak gitu segala macam, atau juga penjualan secara online kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya setiap agenda pelatihan itu kita itu selalu menggandeng teman-teman BNI di outlet, di kantor cabang pembantu atau di cabang gitu. Jadi dalam hal pembukaan rekening. Nah, kenapa sih kita pengennya si UMKM ini bisa buka rekening di kita gitu? Karena kita nanti bisa lihat nih aktivitas keuangan mereka seperti apa, karena penjualan mereka juga bisa masuk ke situ kan, apalagi setiap pembukaan rekening pasti kita banding juga sama kris gitu. Nah, jadi kita bisa lihat nih sejauh mana apa yang sudah kita edukasi ke UMKM itu bisa berdampak sama UMKM. Nah, jadi di rekening itu tadi atau di kris tadi itu kita bisa lihat nih apakah si UMKM ini udah melaksanakan yang sudah kita edukasi atau belum segala macam. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah pelatihan kita selalu membuka ruang untuk diskusi gitu. Nah, jadi ketika ruang diskusi itu kita jadi tahu nih sebenarnya kendalanya UMKM ini seperti apa. Karena kan kalau misalnya nanti di agenda pelatihan mereka malu nih bertanya nih, atau misalnya seperti apa, jadi mereka bisa datang ke rumah BUMN tuh. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Jadi kita tahu nih aktivitasnya mereka, apakah mereka benar-benar menangkap apa yang kita edukasi atau enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat yang sudah sebenarnya cukup efektif gitu. Jadi mereka sudah nggak melakukan transaksi secara tradisional lagi, hanya penjualan misalnya melakukan secara tradisional dengan uang. Sekarang juga mereka juga by kris juga udah bisa dilakukan gitu. Oke, baik Pak Fajar. Nah, ini mungkin dalam proses pendampingan mereka ya Pak ya. Ini tantangan apa nih yang paling sering muncul dari sisi mentalitas atau mungkin budaya bisnis UMKM? Dan gimana rumah BUMN Pontianak ini mengatasi hal tersebut? Mungkin dari yang tadi sempat disampaikan bahwa mungkin masih ada sebagian dari mereka untuk masih menggabungkan keuangan mereka ya. Nah, mungkin ada tantangan lainnya Pak? Tantangan lainnya, nah itu dia. Tantangan lainnya tuh sebenarnya basic ya Mbak. UMKM ini cuma taunya hasil usaha itu cuma untuk kehidupan mereka aja gitu. Jadi mereka ketika mereka menjual suatu produk, ya udah saya dapat uang, dapat untung, selesai gitu. Padahal dari situ sebenarnya banyak sekali yang bisa dikembangkan gitu ya. Contohnya tadi banyak sekali UMKM yang masih pembayarannya secara tradisional, masih melakukan penjualannya misalnya manual ya, maksudnya secara offline segala. Padahal kita ada marketplace, ada kris, terus ada juga ojek online gitu kan. Nah, sebenarnya itu kan bisa dilakukan gitu. Nah, itu sih sebenarnya tantangannya, kemauan dari si UMKM itu sendiri. Nah, tapi
gimana sih cara kita buat menangani lah ya mindsetnya mereka ya, kita misalnya memberikan stimulus seperti yang tadi disampaikan Pak Zul. Misalnya kalau misalnya teman-teman naik ke kelas 2, ke kelas 3, ke kelas 4, dampaknya seperti ini loh, kayak gitu. Kita bisa bawa teman-teman ke bazar, ke luar negeri seperti itu gitu. Jadi mereka ada rasa antusias yang berlebih gitu sih. Oke, baik Pak Fajar. Nah, ini mengenai indikator keberhasilan dari sisi keuangan yang digunakan oleh Rumah BUMN Pontianak untuk menilai bahwa sebuah UMKM tersebut dikatakan sudah naik kelas, itu bagaimana nih Pak? Kalau indikatornya sebenarnya setiap bulan kita lakukan, Mbak. Jadi kalau kita itu ada program yang namanya Naksir UMKM. Naksir UMKM itu kebetulan program atau aplikasi yang dibuat oleh Kementerian BUMN. Nah, di situ tadi sudah disampaikan sama Pak Zul, ada kelas 1 sampai dengan kelas 4. Jadi di setiap kelas itu ada parameternya sendiri, nggak hanya keuangan. Jadi misalnya di kelas 2 ada perihal keuangan, tapi di keuangannya udah bagus nih, tapi di lain-lainnya misalnya dia belum digitalisasi, belum ada hakinya segala macam, nah dia nggak bisa naik kelas tuh. Nah, jadi setiap UMKM itu kita pastikan dulu semua parameternya sudah terpenuhi, baru dia bisa naik. Itu mereka akan nanti ngisi semacam kuesioner, baru nanti dia akan naik kelas gitu. Oke, jadi setiap bulan gitu ya Pak ya? Setiap bulan. Baik, terima kasih Bapak. Kembali lagi ke Pak Zul. Bapak izin, ini mungkin Bapak bisa juga sharing ke teman-teman Tribuners yang sedang menonton nih Pak. Ini ada nggak cerita dari Pak Zul, mungkin satu kisah sukses UMKM binaan dari Rumah BUMN Pontianak yang sudah menunjukkan potensi atau mungkin bahkan berhasil masuk ke pasar global Pak? Oke. Sangat bersyukur sekali ya, kami banyak berkecimpung dengan emak-emak ya Pak, kayaknya ya, emak-emak UMKM yang notabene mereka itu menemukan momentum untuk melakukan suatu usaha, dan kebanyakan mereka dari hobi menjadi cuan. Nah, jadi salah satunya ada Ibu Anjabil ya, Bu Wati. Nah, beliau itu single mother yang memang membiayai anaknya sekolah, tapi sambil juga ada hobi untuk membuat craft, kerajinan, bisa membuat kotak tisu, tas dari hasil kulit kapuak, kulit kayu. Nah, itulah salah satu UMKM yang kami bawa ke Brunei Darussalam waktu itu. Nah, jadi ceritanya kenapa kulit kapuak? Karena beliau melihat ini terbuang sia-sia. Tapi secara bahan, secara kualitas bisa digunakan sebagai lapisan kulit kayu kulit tas gitu kan ya, pengganti tas. Nah, itu dan alhamdulillah secara penjualan, secara minat sudah sangat membumi lah di Pontianak. Nah, dan beliau juga sangat kreatif untuk padu padankan dari kulit tadi dengan kain-kain khasnya Kalimantan Barat, misalkan tenun ikat Dayak, corak insang segala macam. Nah, itu beliau kreativitasnya dimainkan seperti itu. Nah, itulah yang membuat kami bertemu dengan UMKM seperti ini sangat membuat kami berpacu. Ayo, ini sebenarnya produk-produk itu tidak kalah dengan produk di luar dari Pontianak maupun Kalimantan Barat seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini mengenai bentuk dari kolaborasi strategis yang dibangun Rumah BUMN Pontianak dengan pihak lain, misalnya pemerintah, swasta maupun komunitas untuk memperkuat daya saing UMKM, ini bagaimana? Iya. Kebetulan memang kami di Rumah BUMN juga dituntut melakukan kolaborasi ke berbagai instansi maupun pemerintahan tadi ya. Jadi di tahun 2025 sudah banyak beberapa event ataupun agenda yang dibuat dari pemerintahan kami ikuti. Kemarin misalkan pameran budaya di museum, terus ada pelatihan ataupun beberapa kesempatan dengan Dharma Wanita di berbagai instansi, itu kami juga lakukan kerjasama. Nah, terus berbagai universitas, nah kami juga lakukan kerjasama. Alhamdulillahnya di tahun 2025 kemarin kita mendapatkan kerjasama dengan Universitas Pancabakti, di mana ada program di UPB itu pemberdayaan UMKM, dan kami melakukan
termasuk apa ya BPJS BPJS. Ketenagakerjaan itu kami buat 150 UMKM itu kita daftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu salah satu kerjasama yang kolaborasi antara universitas, BPJS dengan BNI dan Rumah BUMN itu kami rajut. Nah, terbentuklah pemanfaatan kepada UMKM itu sendiri. Seperti itu. Baik Pak Zul. Nah ini terkait dengan mungkin memetakan potensi unggulan di daerah Kota Pontianak ya Pak ya. Ini gimana nih untuk mungkin Rumah BUMN Pontianak ini memetakan hal tersebut agar bisa memiliki positioning yang kuat di pasar global nih Pak. Oke. Jadi banyak penekanan kami kepada UMKM bahwa suatu produk itu jangan hanya produk yang dijual, tapi storytelling dari produk itu. Okay. Nah, banyak sudah UMKM kita yang melakukan penjualan seperti itu. Jadi misalkan kain tenun ikat Dayak, nah itu pemberdayaan wanita di pedalaman untuk melakukan tenun, warisan budaya dari cara menenun itu sendiri yang mungkin kalau misalkan tidak kita lakukan sosialisasi ataupun memang apa ya namanya penjualan di pedalaman itu kepada ahli warisnya mungkin tidak dilakukan sharing knowledge-nya itu ya. Nah itu yang kami lakukan. Jadi dari penjualan maupun dari produksi produk itu kita lakukan storytelling-nya. Jadi suatu produk akan bertambah nilainya apabila UMKM itu melakukan cerita nih dari produk itu sendiri. Iya. Nah, di kami juga ada yang namanya Kalara Borneo. Nah itu produk coklat. Oh, saya pernah Nah, ke tempatnya. betul ya. Nah, produk coklat itu Mbak Tamara ya, Bu Tamara itu beliau bukan hanya sekedar menjual coklat, tapi beliau memberdayaan petani coklat di daerah. Dari petani itu sendiri, bagaimana produksinya, bagaimana Bu Tamara melakukan pendampingan kepada petani kakao, akhirnya menjadilah produk coklat di Kalara Borneo itu sendiri, dan alhamdulillah Kalara Borneo sudah mendunia malahan. Nah itu yang kami salutkan dari UMKM kita. Baik Pak Zul. Nah ini menurut Pak Zul itu perbedaan yang signifikan ya Pak ya antara mungkin UMKM yang hanya bertahan dan UMKM yang mampu tumbuh cepat hingga siap bersaing secara global itu bagaimana? Oke. Jadi memang kita melihat UMKM pada dasarnya di awal coba-coba. Oh saya coba mau buat keripik pisang, saya coba membuat keripik singkong, laku nggak ya gitu. Memang try and error yang dilakukan UMKM itu tidak salah. Jadi memang produk mana yang memang laku di pasaran itu mereka lakukan. Nah tapi yang kami lihat ketika UMKM itu sudah beranjak ke kelas 1, 2, 3, sampai 4, itu mereka memang benar-benar melakukan yang namanya inovasi, menyesuaikan momentum yang ada saat itu. Nah, kemarin alhamdulillah waktu pemerintahan kemarin booming yang namanya tenun ikat Dayak waktu saat acara 17 Agustus. Nah, itu adalah momentum akhirnya tenun ikat Dayak kita terkenal di kancah nasional. Nah, itu momentum-momentum itu yang dimanfaatkan dari UMKM untuk melakukan penjualan. Nah, sedangkan UMKM yang ketinggalan ya, maksudnya tidak ada mau bergerak, tidak melihat momentum-momentum itu. Jadi banyak UMKM kita yang merasa apalagi ternyata produk saya balik cuan nih gitu. Cuan menghasilkan cuan ternyata bagus di pasaran. Akhirnya UMKM itu lanjut terus produksinya. Kita ada juga yang namanya Ibu Ika dengan produk Tautoba. Beliau itu guru tapi dengan hobinya menganyam. Jadi anyaman beliau terbentuklah jadi tas ikat yang memang mengkreasikan dari kain-kain khas Kalimantan Barat. Nah itu juga hasil Tautoba sudah ke kancah nasional sampai pernah beliau mendapatkan orderan yang dalam 1 minggu tiba-tiba 75 orderan tas. Nah beliau juga melakukan menyesuaikan lah momentum itu ada, mereka kejar, akhirnya berhasil. Dan Bu Ika waktu itu menceritakan kepada saya, beliau juga memanfaatkan teman-teman yang handcraft sejenisnya untuk gotong royong mengejar orderan itu. Nah itu juga salah satu tantangan UMKM kita, kapasitas produksi. Jadi misalkan tiba-tiba ada permintaan yang besar,
Nah, itulah yang dibutuhkan UMKM kita, kolaborasi dengan teman-teman sesama UMKM. Yuk, saya terima orderan nih, ada 75 tas dalam 1 minggu. Mungkin kalau saat itu Bu Ika tidak melakukan kolaborasi, permintaan itu tidak dapat gitu. Nah, itu yang salah satu yang memang di Rumah BUMN kita sering diskusi sama UMKM seperti itu. Oke Pak Zul, nah ini kalau untuk langkah konkret untuk memastikan bahwa UMKM itu UMKM yang binaan ya Pak ya, ini tidak hanya ikut tren global, tapi juga mampu membangun brand yang berkelanjutan, ini bagaimana Pak? Oke. Nah, memang banyak materi ataupun pelatihan yang kami sampaikan kepada UMKM bahwa yang namanya mengikuti tren itu penting juga ketika menyesuaikan pangsa pasar yang ada. Karena memang yang namanya siklus usaha di mana ada tren di saat UMKM itu perlu yang namanya menyesuaikan pangsa pasar. Nah, jadi inovasi dari si UMKM untuk menciptakan suatu produk itu juga diasah dari sebelum-sebelumnya. Misalkan tahun 2026 trennya apa nih? Nah, itu kita diskusikan tuh, misalkan hanya ngumpul-ngumpul di Rumah BUMN, UMKM-nya saling cerita. Jadi kita tuh ada wastra, ada handcraft, ada makanan. Jadi 3 sektor usaha ini yang memang masing-masing ada cita rasa masing-masing. Yang F&B, Lebaran ini mungkin lakunya rasa yang seperti apa. Yang wastra, yang kainnya, warnanya segala macam. Nah, itu mereka juga diskusikan masing-masing. Jadi kami juga sering tuh, ayo Bapak Ibu kita kumpul dalam 1 bulan, ada berapa kali pertemuan, kita ajak diskusi apa yang memang saat ini berkembang atau yang memang diminati di pangsa pasar, seperti itu. Baik Pak Zul, terima kasih. Kembali lagi ke Pak Fajar ya Pak ya. Nah ini mungkin dari Pak Fajar ini selaku CFO muda Rumah BUMN Kota Pontianak, ini apa nih kira-kira pesan penting bagi mungkin UMKM yang masih ragu untuk mengelola keuangan secara profesional karena mungkin merasa usahanya ini masih kecil nih Pak? Oke. Sebenarnya usaha yang besar itu kan datangnya dari usaha yang kecil ya kan ya. Jadi sebenarnya UMKM tuh nggak perlu ragu. Cukup sebenarnya fokus sama apa yang akan dikembangkan gitu. Jadi misalnya kalau dari laporan keuangan cukup dipisahkan dari keuangan pribadi sama keuangan usaha. Di situ nanti teman-teman UMKM itu pasti bakal bisa dapat poinnya. Misalnya dia bisa ngambil keputusan, ternyata misalnya di bagian ini ternyata saya terlalu over nih biayanya, bisa saya turunin. Nah, sebenarnya dari situ udah bisa dilihat ya kalau misalnya UMKM itu bisa melihat itu, pasti dia kedepannya pasti akan jauh lebih besar gitu sih. Baik Pak Fajar. Nah ini untuk Pak Fajar dan juga Pak Zul nih, mungkin dalam 5 tahun ke depan Pak, ini seperti apa mungkin gambaran yang ideal untuk UMKM khususnya mungkin di Kota Pontianak yang Bapak harapkan lahir dari Rumah BUMN Kota Pontianak nih Pak? Oke. Nah, kalau dari saya, yang kami harapkan UMKM kita, Kota Pontianak maupun Kalimantan Barat itu bersaing di lokal dulu. Kita banyak sekali swalayan ataupun supermarket yang menerima pojok UMKM. Nah, itu salah satu langkah UMKM untuk naik kelas. Suatu produk UMKM itu untuk masuk supermarket itu sebenarnya tantangan juga. Jadi tes atau selera dari si ownernya supermarket itu tidak semuanya sama, tapi kita banyak pilihan, banyak supermarket atau swalayan yang memang mereka bisa titipkan atau konsinyasi produk mereka sendiri. Nah, ketika produk itu sudah masuk ke supermarket, itu pertanda bahwa produk ini sudah siap go global. Karena apa? Supermarket itu sudah mengkurasi secara otomatis legalitasnya, halalnya, PIRT-nya, NIB-nya, itu sudah otomatis. Salah satu syarat ya produk itu layak untuk go global. Nah, itulah yang memang di Rumah BUMN itu dari awal kami lakukan. Jadi dari packaging yang transparan, itu kami lakukan kelengkapannya, expired date-nya, komposisinya. Nah, itulah yang bisa membuat suatu produk UMKM itu go global ataupun keluarlah dari lokal seperti itu. Baik, terima kasih. Dari Pak Fajar? Sebenarnya kalau dari saya sebenarnya kurang lebih sama. Saya tuh kalau misalnya ditanya harapan terhadap UMKM kita ini apa sih? Kebetulan saya ini udah muter seluruh Kalimantan nih, seluruh provinsi, dan kebetulan saya juga orang Kalimantan walaupun bukan orang Kalimantan Barat. Saya tuh pengen produk-produk kita gitu, khususnya Kalimantan Barat itu bisa dikenal
di luar juga gitu. Kalau tadi bilang Pak Zul di lokal sudah bisa bersaing, udah saatnya nanti mungkin kedepannya bisa ngambil alih pasar yang ada di Pulau Jawa, bahkan sampai ke global gitu sih. Baik, Pak Fajar, terima kasih. Nah, ini sebelum menutup podcast kita pada hari ini, Pak Zul dan juga Pak Fajar, ini mungkin ada closing statement yang ingin Bapak-Bapak sampaikan untuk teman-teman Tribuners yang sedang menonton. Ini mungkin baik dari pesan, harapan, atau mungkin untuk kedepannya agar lebih baik lagi nih seperti apa? Silahkan. Baik, kalau dari kami harapannya Rumah BUMN itu dapat berkolaborasi lebih luas dengan pelaku-pelaku usaha ataupun pelaku-pelaku UMKM yang ingin berkembang. Nah, selain itu kami juga membuka lebar kerjasama dengan berbagai instansi ataupun pemerintahan tadi yang memang satu sisi kami beraudiensi ke beberapa instansi, tapi di Rumah BUMN sendiri sangat terbuka lebar untuk kita melakukan kolaborasi guna UMKM naik kelas tadi. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Kalau dari saya sih sebenarnya buat teman-teman UMKM jangan pernah berhenti untuk berusaha. Terus memulai aja untuk perihal nanti berhasil atau enggaknya itu akan dijadikan pelajaran. Dan di sini perannya Rumah BUMN dan mungkin ada komunitas lainnya juga kita akan terus mendampingi gitu. Jadi jangan ragu-ragu untuk memulai dan ayo bergabung sama kita di Rumah BUMN Pontianak. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Zulkifli dan juga Pak Fajar sudah berkenan hadir di studio kita, studio Tribun Pontianak ini membagikan banyak sekali informasi yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman Tribuners yang sedang menonton. Dan untuk teman-teman Tribuners jangan lupa saksikan terus podcast-podcast berikutnya hanya di YouTube Tribun Pontianak.